lanjutkan. Oke, W ini tuh 13.4 ya. Oke, 13.4 itu kita akan mengintegralkan fungsi 2 ubah di koordinat polar. Jadi artinya gini, kita mau mengintegralkan integral lipat 2 tapi kita akan mengkonversikannya ke koordinat polar gitu. Jadi di sini kita punya dulu fungsi dalam koordinat kartesius ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita konversi koordinat kartesius ke koordinat polar gitu. Nah, di koordinat polar kita punya kesamaan bahwa x kuadrat ya. Jadi untuk mengkonversi ini kita punya kesamaan x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Nah, jadi kalau di koordinat kartesius kamu punyanya itu x dan y ya, sumbu x dan y. Nah, kalau polar itu variabelnya r dan theta gitu. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, sekarang selanjutnya x itu adalah kita butuh ini. Nah, r itu anggaplah ini r ya. Nah, ini theta. Jadi semua yang ini r juga nih gitu. Nah, theta itu kita bisa cari ya hubungannya dengan x y itu. Nah, seperti ini. Kalau ini theta berarti ini apa? Dalam anggaplah ini r-nya kan. Nah, berarti kalau kita bawakan ke trigonometri berarti sisi depannya theta ini adalah ya apa? Depan. Apa depan? Sin theta itu adalah sisi depannya dibagi dengan sisi miringnya. Nah, pertanyaannya sisi depannya ini siapa? Nah, kamu bisa lihat ini setara dengan y gitu kan pada kartesius. Maka sin theta itu adalah y per r, sehingga kita bisa punya kesamaan bahwa y adalah r sin theta. Nah, sebaliknya cos theta apa? Ya, cos theta adalah sisi yang di samping theta ya kan. Sisi samping theta ini bisa kita nyatakan sebagai x di kartesius. Maka x per r, sehingga kita punya kesamaan x adalah r cos theta. Nah, ya. Jadi inilah kesamaan yang kita punya. X adalah r cos theta dan y adalah r sin theta. Nah, 3 ini ya. Nah, lalu dengan menggunakan 3 hal ini kita akan mengkonversi persamaan fungsi ini ke polar. Begitu juga dengan batasnya. Jadi gini. Ini adalah integral lipat 2, ya kan? Integral lipat 2 akan kita cari menggunakan integral berulang pastinya kan? Nah, terhadap daerah R. Nah, R-nya apa? R-nya ternyata x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, gini lah dulu. Konversi dulu lah fungsinya. Jadi apa? Integral R terhadap R gitu kan? E. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat itu apa tadi? R kuadrat kan? R kuadrat. Nah, perlu diingat di sini dalam mengkonversi kartesius, integral kartesius dalam kartesius ke polar, kamu harus menggunakan dA-nya ini kita ganti menjadi R dr d theta. Begitu. Nah, ini udah menjadi integral lipat 2 dalam koordinat polar dia kan. Nah, sekarang langkah selanjutnya jadi dA itu diubah menjadi R dr d theta gitu. Ini diubah menjadi ini. Dah, sekarang langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya menjadikan ini ke integral berulang. Nah, berarti kan ini harus di dalam batas R. Ini batas R-nya apa, ya kan? Lalu batas theta-nya apa? Gitu. Nah, itu kan pertanyaannya sekarang, ini apa? Nah, ini E pangkat R kali R. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita perlu gambarkan dulu nih si daerah R-nya itu.
Nah, di sini x kuadrat tambah y kuadrat kita tahu itu adalah, ini kan sama dengan 2 kuadrat. Nah, ini adalah r. Ya. Kan kita tadi punya ini ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Maka di sini ini adalah r-nya, atau ini sama saja dengan lingkaran yang berpusat di 0,0 berjari-jari 2. Anggap aja lah ini jadi lingkaran ya. Oke. Nah, artinya apa? Di sini kan kita udah ketemu nih r-nya. R-nya itu selalu, nah, R-nya itu dimulai dari, jadi gini ya, nyari R itu dari, kita bisa, ini bukan lingkaran ya, jadi ini tuh daerah, area. Artinya apa? Semua titik-titik yang berada di area ini itu masuk menjadi di domain dari fungsi kita. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kamu punya R yang awalnya ya, R itu bukan hanya dari 0 sampai 2 aja R itu. Ya, ini adalah batas maksimal R. Nah, kalau kamu ambil titik di sini misalnya, R-nya berapa? Ya, R-nya nggak 2 lagi, tapi kurang dari 2. Iya kan? Kalau ambil titik di sini, nah, itu nggak 2 lagi. Kalau 2 itu sampai di batas tepi si lingkaran ini, berarti kurang dari 2. Nah, artinya di sini interval R itu dari mana sampai mana. Nah, kalau kamu pilih sampai sini bisa juga. Kalau kamu pilih di titik ini juga bisa. Artinya apa? R yang paling kecil itu dimulai dari, oke, ini nggak bisa dicoret ya. Saya bikin ulang ya. Berarti dimulai dari 0 sampai 2. Karena yang paling kecilnya 2, 0, yang paling besarnya 2. Nah, sekarang untuk theta, gimana cara menentukan theta? Nah, ini kan daerahnya kan, daerah penuh gitu. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh, saat kita memilih titik, kita bisa menemukan R. Nah, sudut antara sumbu yang dibentuk dari titik pusat ke titik yang kita pilih tadi ke sumbu X. Nah, itu theta. Nah, berarti theta paling kecilnya adalah theta yang berimpit dengan X, ya kan? Yaitu thetanya 0. Yang paling besar ya ketika kamu kelilingi ini. Nah, kamu ambil titik di sini, nah itu lebih besar kan daripada 0. Mana thetanya ini? Yang besar ini. Nah, berarti yang paling besar ya ketika kembali lagi ke X, yaitu 360. Makanya thetanya dari 0 sampai 360 atau 2V gitu. Nah, udah dapatlah bentuk integral berulangnya. Jadi ini adalah integral berulang dalam polar. Nah, kalau yang ini apa? Integral lipat 2 dalam polar gitu. Nah, sekarang ya udah tinggal dicari aja. Nah, sekarang perhatikan, kita akan mengintegralkan terlebih dahulu terhadap R. Nah, sesuai urutan ya. Ini dia. Nah, sekarang ingat ini kalian akan menggunakan integral substitusi ya. Jadi R kuadrat ini kita misalkan sebagai U gitu ya. Jadi turunannya nanti 2R gitu. Sehingga kita bisa integralkan ini, hasil integralnya itu kita akan punya di sini setengah E pangkat R kuadrat dari 0 sampai 2. Nah, D theta. Nah, silakan ini ditentukan. Jadi, nah ini seperti tulis karena belum kita kerjakan. Nah, ini di substitusi 2 kita akan punya setengahnya boleh keluar ya. E pangkat 4 dikurang 1 karena E pangkat 0 itu 1. D theta, jangan lupa ini dikurung. Sama dengan, nah, integralkan terhadap theta sekarang. Berarti di dalam persamaan dalam fungsi ini nggak ada theta kan? Berarti ya udah, hasil integralnya adalah setengah. Ini dianggap konstanta, berarti konstanta dikali theta. E pangkat 4 dikurang 1 dikali theta. Nah, batasnya dari 0 sampai 2V. Nah, sehingga kita memperoleh di sini berapa? Ganti thetanya kan? Nah, sehingga kalau disubstitusi 0 kan dia 0. Jadi yang kita punya adalah 2V dikali setengah. Jadi V dikali E pangkat 4 dikurang
1. Ini ya hasil dari integral si E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat ini terhadap R. Ternyata adalah V dikali E pangkat 4 dikurang 1. Oke, terima kasih.